semuanya ya, hari makan siang. Semoga selain yang diberikan boleh mengganjil sebentar untuk pertemuan kita. Nah, hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena mempertemukan kita di tempat ini untuk melakukan pertemuan parenting kita, untuk mengetahui bagaimana perkembangan masing-masing dari mulai dari TK sampai kelas 5 SD. Terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Saat ini kita akan memulai parenting meeting kita. Ada pun tata tertib yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tata tertib parenting TK sampai dengan SD Trimurni 25 Januari 2024. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, kita akan berdoa pembuka oleh Teacher Nelly. Yang ketiga, kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah di TK sampai dengan SD. Yang keempat, kita akan menyaksikan presentasi guru kelas masing-masing dan sesi tanya jawab. Yang kelima, doa penutup oleh Teacher Vicky. Nah, sebelumnya kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu pada siang hari ini yang mempertemukan kami dengan orang tua siswa kami di tempat ini. Bapa yang baik, Engkau Maha tahu apa yang akan kami lakukan pada acara pertemuan kami hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi kami. Bahkan kami dapat bekerja sama dengan orang tua siswa-siswi di tempat ini untuk mencerdaskan anak-anak yang Tuhan titipkan di sekolah ini. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, hadirlah pada tengah-tengah pertemuan kami saat ini, supaya pertemuan kami ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami mau serahkan seluruh acara ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami jadi syukur dan berdoa hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Selamat kami. Haleluya Yesus, amin. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah TK dan SD. Shalom. Shalom, selamat siang. Saya hormati pada Bapak dan Ibu beserta didik orang tua kita dari tingkat TK dan SD. Yang saya hormati pada guru tingkat TK dan SD. Di siang hari ini
kita dapat bertemu kembali di dalam program yang kita buat di dalam semester 2 ini, yaitu dalam TP 2023 dan 2024. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan pada siang hari ini, di mana kita dapat berkumpul kembali dalam acara parenting meeting untuk tingkat TK dan SD dalam program semester 2. Yang pertama yang mau saya sampaikan yaitu tentang visi dan misi. Coba dibuka, siapa? Aldo. Visi dan misi dari Sekolah Trimurni yang kita ITP 2024 dan 2023 dan 2024. Visi ini menjadi mohon diperhatikan pada beserta orang tua murid kita. Visi yang kita buat di dalam lembaga LPK Trimurni yaitu menjadikan lembaga pendidikan unggul yang menginspirasikan dan membentukkan karakter unggul serta menjadikan pusat pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa dengan lingkungan belajar yang kondusif, dukungan guru yang berkualitas. Kemudian misinya ini membentukkan siswa yang berkarakter, kreatif dan mandiri melalui pembinaan moral, lingkungan belajar, kondusifkan di dalam pengajaran bahasa asing, keterampilan digital, serta beragam wadah pengembangan bakat dan prasarana yang mendukung. Inilah adalah visi dan misi dari lembaga kita TK dan SD SMP Trimurni. Memang pertama kali ini kita mengadakan satu kegiatan parenting meeting untuk semester 6 ini. Banyak yang program-program yang mau kita kembangkan untuk prestasi di dalam keunggulan pembelajaran anak-anak kita. Ya, yaitu satu, mengenai kurikulum dulu yang saya mau bicarakan. Untuk kurikulum tahun TP 2023 dan TP 2024 ini kita masih pakai kurikulum Merdeka dan KTSP K13, kurikulum K13. Untuk kurikulum Merdeka Belajar, ya, kurikulum yang baru yang sudah disiapkan dari Dinas Pendidikan, yaitu kita masukkan dulu mandiri belajar, yaitu untuk kelas 1 dan 4, ya, untuk tahun ini 2023 dan 2024. Untuk tahun ajaran yang akan datang sudah lanjut lagi kelas 2 dan kelas 5. Jadi kurikulum itu satu-satu kita ubahkan. Ikutkanlah dari Departemen Pendidikan Kebudayaan kita, ya. Jadi itu pertama. Kemudian program kegiatan Expo ini ada kita buat, ya. Mungkin tahun yang lalu belum ada. Karena ada kurikulum yang baru ini sudah kita siapkan untuk pengembangan anak-anak kita di dalam P5, ya. Expo juga kita sudah siapkan, yaitu expo di dalam seni musik, ya, paduan suara, expo di dalam mewarnai tingkat kelas rendah, expo yang kita buat di dalam tari, ya, dan expo di dalam cooking class. Sudah siapkan kita setiap hari Jumat, itu di dalam expo di tingkat SD. Dan kemudian untuk di tingkat SD tidak kita untuk menengokkan dari misi kita, yaitu berbahasa Inggris, ya. Berbahasa Inggris ini kita sudah ada untuk mendidik, ya, ataupun memberikan pelajaran dalam conversation, komunikasi
yaitu dari J. David, itu dari Kanada. Itu memang udah dibuatkan dari program dari yayasan, ya. Luar biasa lah kalau untuk Trimurni ini kita sudah siapkan. Jadi itu memang untuk kelas tinggi dulu, primary 4, 5, dan 6. Jadi untuk selanjutnya itu pasti kita lanjutkan. Jadi untuk tahun ini kita semester 2 dan semester ganjil sudah siap-siapkan untuk anak-anak kita berkarakter yang unggul di dalam lembaga pendidikan Trimurni School ini. Jadi jangan bapak dan ibu orang tua nggak usah lagi bimbang, ya. Nah, percayakanlah anak-anak kita itu di dalam sekolah kita ini. Dan kemudian ini pun ada satu kabar yang gembira untuk anak-anak yang bagi yang mau les, ya, private les, memang sudah diizinkan dari pihak sekolah juga, ya, dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Kira-kira ya anaknya di dalam pembelajarannya masih kurang bagus dan kurang baik, ya, belum bisa, mau cari guru les kami pun bersedia, tapi tidak pakai guru kelas, ya. Sepertinya contohnya anaknya kelas 1 itu yang mengajarkan lesnya itu mungkin guru kelas 2 dan guru kelas 3. Itu boleh daftar kepada para kepala sekolah, ya. Nah, itu boleh. Kita ada buka satu kesempatan kabar gembira itu peserta didik kita, ya, maupun di TK maupun di SD. Itu boleh. Tapi memang bukan guru kelasnya, ya. Guru intern juga lah di dalam kita, ya. Itu yang ada satu saya sampaikan. Kemudian program yang kita buat di semester 2 ini ada juga di dalam karakter bimbing kerohanian, yaitu PA untuk semester genap ini, ya. Dari tingkat TK sampai SMP kita sudah ada bukakan PA juga. Jadi seminggu 1 bulan mungkin ada 2 kali pertemuan, minggu kedua dan minggu keempat, ya. Itu di hari Sabtu. Dalam kerohanian kita tanamkanlah di dalam PA itu pada anak-anak kita di dalam lembaga Trimurni School ini. Dan program untuk pentas seni memang saya sudah programkan di dalam parenting meeting inilah saya sampaikan pada peserta, pada orang tua murid yang hadir di siang hari ini, ya, dengan hati yang senang, gembira, dapat kita mendapatkan informasi di dalam kegiatan-kegiatan yang apa yang akan programkan dari sekolah kita ini. Itu pentas seni yang diadakan untuk di bulan 3, ya. Peserta didik boleh dari Trimurni, dari luar sekolah, dari anak sekolah minggu kami terima, ya. Itu nanti kita akan keluarkan brosurnya dan pendaftarannya. Dan kemudian ada juga kita programkan di dalam USN. Memang USN ini tiap tahun, ya, Trimurni ini tetap ada diadakan di kecamatan, terpilih antara NABE, IPA. Kami sudah tiap tahun kita tidak ada ketinggalan di kecamatan. Jadi percayakanlah anak-anak kita itu, Trimurni ini adalah guru yang berkualitas, ya, bagus didikannya, memang disiplin, harus kita tanamkan karakter. Itu yang kita perlu sama anak-anak kita di dalam pembelajaran. Jadi kalau mana tahu ada yang mendaftarkan USA dan untuk pentas seni, itu boleh nanti kami ajukan di dalam pemberitahuan dan pendaftaran dibuka di bulan Januari antara akhir dan awal Maret, ya. Itu mengenai pentas seni dan USN. USN ini yang terpilih adalah murid kelas 6 dan SMP, kelas tinggi. Kalau untuk pentas seni itu dari TK sampai kelas 5,
Ya, itu yang sudah kita siap-siapkan. Silakan Ibu duduk. Orang tua siapa ini ya? Ayo, cantik kali ya ini. Ya, jadi untuk ini yang saya sampaikan, dan kemudian yang terakhir yaitu program PPDB, pendaftaran murid baru untuk TP 2024 dan 2025. Pendaftaran kami sudah buka ya, mohon kerjasama dengan baik dari orang-orang tua yang hadir pada siang hari ini. Di manalah yang mau mendaftarkan ini, boleh sudah kita buka pendaftaran. 20 peserta itu pendaftarannya gratis, ya, lengkapi syarat-syaratnya. Mungkin di dalam grup sudah dibuat oleh kelas brosurnya. Silakan duduk Mama si Karisa. Jadi mohon kami ada kerjasama, di mana ada yang mau mendaftarkan ya 20 peserta ini gratis di dalam pendaftaran pertama. Ya, lengkapi syarat-syaratnya yaitu akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, KTP orang tua, ayah dan ibu. Itu syaratnya aja pendaftaran. Informasi bisa diambilkan dari operator sekolah, menjumpai Bu Nova pun boleh. Ya, syarat-syaratnya. Jadi kami mohon kerjasama di dalam PPDB yang pada hadir hari ini, di siang hari ini. Orang tua sudah tahu kita sudah buka pendaftaran untuk pendaftaran murid baru di tingkat TK, SD dan SMP ya. Sudah kita buka di bulan Januari ini. Jadi inilah memang parenting meeting ini perlu juga kita komunikasikan perjumpaan dengan orang tua di dalam pembelajaran anak-anak kita. Nanti guru-guru kami akan saya tampilkan. Karena guru-guru itu sudah biasa saya ya motivasikan bagaimana cara mengajarnya. Sudah bagus. Jadi nanti coba kita lihat di dalam parenting meeting ini untuk persentase di dalam pembelajaran. Boleh ya. Jadi nanti mana tahu ada perlu mau ditanya dan jawab sesinya ya silakan. Demikianlah itu kata sambutan saya dan pengerahan saya di dalam program parenting meeting di siang hari ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing ketua wali kelas. Terlebih dahulu saya sebagai wali kelas TK akan mempresentasikan pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung pada bulan Januari. Baiklah, perkenalkan saya Christina Limbong sebagai wali kelas TK akan mempresentasikan pembelajaran ataupun kegiatan yang sedang kami kerjakan, sedang kami lakukan di dalam kelas. Namun terlebih dahulu kita akan melihat ada yang menjadi keunggulan TK Trimurni pada tahun pelajaran 2024. Yang pertama itu adalah lingkungan yang hangat dan penuh pengasuhan. Yang kedua, membina perkembangan anak secara menyeluruh. Yang ketiga, pendidik yang kompeten dan peduli. Yang keempat, ukuran kelas yang memadai. Yang kelima, sumber belajar yang interaktif. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Yang ketujuh, mempersiapkan anak-anak untuk melanjutkan ke pendidikan sekolah dasar. Dan yang terakhir, fasilitas yang aman dan merangsang pembelajaran. Nah, sebelum itu Bapak dan Ibu, tak terkecuali untuk orang tua kami yang sudah tidak memiliki anak balita lagi, mungkin anak TK, yang sudah memiliki anak yang beranjak remaja. Tapi semua orang tua pasti melewati fase di mana memiliki anak
yang memiliki anak. Nah, di sini kenapa pendidikan anak usia dini itu harus ada? Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada anak usia dini itu seperti anak TK yang sekarang itu, saya mendidik 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, mereka itu adalah dinamakan masa golden age atau masa keemasan bagi anak usia dini. Nah, disitulah perkembangan anak usia dini yang sangat-sangat perlu dibimbing oleh orang tua maupun guru dari pihak sekolah. Untuk itu tercapailah perkembangan yang sempurna bagi anak, baik itu perkembangan emosionalnya, kognitif, nilai agama dan budi pekertinya, sampai dengan jati diri anak akan dibentuk ketika mendapatkan pendidikan yang baik, baik itu dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan sekolah. Nah, di sini kita memiliki 5 peran sebagai orang tua yang menjadi landasan anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Nah, di sini yang pertama, orang tua itu harus menjadi motivator. Motivator itu bagaimana kita bersikap menyemangati anak, bukan hanya memberikan apa yang mereka minta untuk rajin belajar contohnya, tetapi memberikan motivasi ketika mereka sedang di mana fase anak-anak itu adalah anak yang sangat mudah bosan untuk belajar, capek tangannya untuk menulis. Tapi di situ kehadiran orang tua sebagai motivator adalah hal yang paling penting. Nah, yang kedua sebagai fasilitator. Fasilitator itu adalah bagaimana orang tua mengambil peran sebagai memberikan kebutuhan bagi anak. Yang ketiga menjadi role model, itu adalah contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Yang keempat mitra. Mitra itu adalah berperan aktif dalam pendidikan anak itu, memberikan apa yang mereka perlukan dalam dunia pendidikan. Dan yang kelima sebagai supervisor, yaitu mengawasi, memperhatikan, mengamati bagaimana perkembangan anak, baik itu dari proses belajarnya maupun karakter anak-anak di lingkungan keluarga. Nah, yang paling penting adalah orang tua memberikan pengaruh sebesar 70% terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Sisanya 30% dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebab anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga, terutama pada orang tua. Nah, di sini khususnya untuk orang tua kami yang memiliki anak TK saat ini mungkin heran gitu ya, kenapa bukunya sangat banyak sekali digunakan dalam pembelajaran. Nah, alasannya Bapak Ibu, karena kita sedang melakukan dan mengikuti pendekatan kurikulum merdeka. Jadi seperti yang dikatakan sama Teacher Rosni tadi, kita akan mengikuti kurikulum merdeka pada tahun depan, dan tahun ini anak-anak dipersiapkan untuk pendekatannya. Bagaimana mereka dipersiapkan untuk benar-benar siap mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka itu. Nah, seperti yang kita lihat, banyak sumber-sumber pembelajaran yang kami gunakan, baik itu berbasis bahasa Indonesia maupun berbasis bahasa Inggris, kemudian menghitung, dan juga STEM itu adalah eksperimen-eksperimen sederhana bagi anak ketika mereka harus dikembangkan dalam motoriknya. Kemudian strategi dalam pembelajaran itu yang kami gunakan dalam kelas itu seperti yang kita lihat di depan. Kami melakukan eksperimen sederhana, pemberian tugas yang sering saya berikan kepada anak, kemudian tanya jawab, demonstrasi, memberikan kebebasan bagi anak untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya, bagaimana pendapatnya ketika proses pembelajaran. Nah, di depan sudah ditampilkan materi pembelajaran kami pada saat ini Bapak Ibu, sudah berada pada tema 5 mengenal binatang. Itu ada beberapa bagian binatang-binatang yang harus diperkenalkan kepada anak sebagai dasar pengetahuan mereka, bagaimana lingkungan binatang mulai dari binatang peliharaan sampai dengan binatang lain. Kemudian pada 3 minggu telah berlangsung, kami saat ini sedang belajar tentang binatang peliharaan, binatang ternak, sampai dengan binatang liar. Nah, melalui kegiatan pembelajaran mengenal binatang ini,
Disinilah anak-anak akan diajari, dibimbing melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, melalui bercerita tentang binatang, menghitung gambar binatang, mewarnai, melipat origami, mengurutkan ukuran, menyusun pola, dan mendengarkan cerita tentang binatang. Oke, demikianlah untuk pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini Bapak Ibu. Dari saya wali kelas sendiri sering ketika ditanya bahwa kewalahan dalam mengajar anak itu meskipun jumlahnya hanya 4 orang, tapi mereka memiliki masa-masa perkembangan yang sangat unik pribadi lepas pribadinya. Maka dari itu saya membimbing yang 4 anak ini pun sangat perlu memerlukan sekali kekuatan yang ekstra, kesabaran yang ekstra, apalagi harus mengikuti pendekatan kurikulum merdeka ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu ketika ada tugas, ada hal yang harus dikerjakan di rumah, akan sangat memerlukan bimbingan dari Bapak dan Ibu di rumah untuk membantu bagaimana mereka melakukan pembelajarannya. Karena mereka memiliki waktu yang sangat terbatas di sekolah, sampai jam 11 saja sudah pulang gitu. Demikianlah pemaparan dari saya Bapak Ibu. Jika ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun sanggahan bagi saya, persilakan kepada Bapak Ibu. Jika tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjutkan kepada wali kelas kelas 1. Oke, selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang teacher. Selamat siang. Oke, baiklah, saya sebagai wali kelas 1 akan mempresentasikan bagaimana parenting untuk anak-anak kita. Sebelumnya juga akan saya sampaikan bagaimana perkembangan anak-anak secara kompetensi dan karakternya juga. Nah, yang pertama akan saya paparkan dulu bagaimana proses pembelajaran kami di kelas. Nah, yang saya langsung aja ya, walaupun sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh wali kelas dari TK tadi tidak jauh berbeda, bagaimana keunggulan-keunggulan yang kita miliki di tingkat TK dan SD. Nah, untuk proses pembelajaran kami di bahasa Indonesia, pada semester genap ini kami sedang mempelajari berkenalan dengan santun. Nah, berkenalan dengan santun di sini anak-anak kita ajari bagaimana berbicara dengan sopan, memperkenalkan diri dengan baik. Ada 4 kata ajaib yang sering atau harus digunakan anak ketika berbicara ataupun berinteraksi dengan orang lain. Ada maaf, ada tolong, ada terima kasih, dan ada permisi. Nah, di dalam pembelajaran ini pada umumnya anak-anak akan lebih mudah mengingat ketika dipraktikkan. Nah, jadi kami ketika ada proses pembelajaran seperti ini, kami akan praktek langsung. Misalnya, coba buat kata maaf ketika melakukan kesalahan, nah, atau minta tolong ketika butuh bantuan, atau permisi ketika lewat, atau ucapkan terima kasih ketika menerima bantuan ataupun hadiah dari orang lain. Ketika kita lakukan praktek, anak-anak akan lebih remah, lebih mudah mengingat untuk apa yang sedang kita pelajari. Jadi untuk itu harapan kami untuk orang tua kami, kalau misalnya kita sedang ada pembelajaran seperti itu, pasti anak-anak kita cerita. Nah, untuk itu tidak salah dan mungkin alangkah lebih baiknya kita biasakan juga itu di rumah, bukan hanya di sekolah aja. Jadi memang seringnya kita dapati anak-anak akan lebih sopan ketika di sekolah, lebih dewasa di sekolah daripada di rumah. Nah, ketika cerita mamanya, dia begini, di sekolah dia baik loh, kadang ada seperti itu. Itu mungkin karena kurangnya kebiasaan kita. Tapi semoga saja tidak ada lagi nanti seperti itu. Yang selanjutnya lanjut ke matematika. Matematika. Kami sedang mempelajari mengeksplorasi benda. Nah, mengeksplorasi benda ini anak diperkenalkan bagaimana mengurutkan, membandingkan benda dengan diagram, gambar ataupun turus.
yang garis-garis itu loh. Ya, anak-anak memang pada awalnya agak masih sulit memahaminya, karena saya aja pribadi mengenal Turus ini mungkin di usia saya SMP. Itu pun ketika saya mendengar atau melihat langsung acara pemilihan umum. Nah, ini syukur anak-anak sudah dikenalkan dengan Turus di kelas 1 SD. Inilah kelebihan kurikulum Merdeka ini ya. Banyak juga wawasan, walaupun sebenarnya segala sesuatunya yang kita pelajari akan terjadinya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam pelajaran matematika kami telah mempraktikkan bagaimana mengeksplorasi benda dengan praktek seperti ini. Agak gelap gambarnya. Iya. Selanjutnya mata pelajaran agama. Kami sedang mempelajari bagaimana kegiatan di sekolah minggu, apa-apa yang mendukung untuk kebaikan karakter anak-anak. Jadi saya berharap pada Bapak Ibu yang kita beragama Kristen, kita selalu mengingatkan anak-anak kita untuk pergi ke gereja atau sekolah minggu. Ya, yang selanjutnya PPKN. Nah, kami sedang mempelajari bagaimana anak-anak mengenal identitas dirinya, bahkan orang lain, dan mengetahui perbedaan-perbedaan apa saja yang ada pada dirinya dengan orang lain. Jadi dengan memperkenalkan perbedaan kepada anak-anak, mereka akan semakin paham. Walaupun berbeda, tetap harus ada rasa rukun, hormat, dan sayang sama teman. Begitu. Selanjutnya, Maths. Ya, kami sedang mempelajari counting up 100 gitu. Jadi sebelumnya di semester 1 kami mempelajari atau mengenal bilangan atau number 1 sampai 20, sekarang 21 sampai 100, tapi bertahap 21 sampai 40 dulu, nanti 40 sampai dengan selanjutnya 100, begitu juga dengan di penjumlahan dan pengurangan. Oke, ada berbagai peraturan atau budaya yang kami biasakan di kelas 1. Saya percaya di awal semester ganjil sepertinya sudah saya bagikan ada peraturan kelas. Ya kan, ibu-ibu di kelas 1 ada peraturan kelas yang harus dilakukan anak-anak kita di kelas itu. Misalnya datang tepat waktu, menggunakan kata saya dan kamu, permisi dan lain-lainnya. Itu sudah saya biasakan itu di kelas anak-anak kita. Dan yang selanjutnya perkembangan karakter anak. Iya, perkembangan karakter anak. Nah, anak-anak kita di kelas 1 ini Bapak Ibu cukup aktif ya. Pintar, cerdas, aktif. Iya. Yang tadi dulu Aldo. Ya. Dari karakter yang positifnya cerdas, mandiri, rajin, tekun. Jadi anak-anak kita di usia kelas 1 sudah ada yang mandiri. Mandiri menyusun roster, mandiri mandi, misalnya berpakaian, dan rajin, misalnya bertanggung jawab juga akan dirinya. Nah, ada juga sisi negatifnya, maksudnya kekurangannya di dalam karakter ini. Ada anak-anak yang masih kurang bertanggung jawab, dan ada anak yang tidak percaya diri, ada juga yang egois. Nah, kekurangan kita sebagai orang tua, bahkan kami juga sebagai guru, kadang kita memang kurang bisa memahami anak. Jadi yang perlu kita pelajari harus memang memberikan hati kepada anak ini. Misalnya egois, kadang kenapa anak-anak egois ya? Misalnya seperti saya, nak jangan gitu, misalnya saya bilang begitu, dia ngotot. Nah, kenapa dia ngotot? Karena menurut dia sebenarnya itu benar. Nah, kenapa sering terjadi kesalahan, sering terjadi kekurangan? Sebenarnya yang salah itu bukan tujuan apa yang mau kita tuju ya, tapi salah komunikasi. Misalnya begini, kita mau bilang jangan, maksudnya anak-anak main nih, kita bilang jangan di situ. Nah, padahal anak-anak rasa ingin tahunya tinggi kan? Nah, sebenarnya kayaknya mungkin lebih bagus kita bilang, nah mainnya lebih bagus di sana aja ya. Kayaknya mereka lebih paham, mungkin lebih mengerti. Oh kayaknya di sana bagus juga gitu. Tapi kalau kita bilang jangan di situ,
seperti itu. Karena anak-anak pada umumnya ya seperti yang saya bilang tadi, rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa rupanya kalau begini? Kenapa rupanya apa yang salah? Saya coba dong kan gitu. Terus jadi kita merasa anak kita nakal, anak kita pelawak. Padahal sebenarnya kita yang kurang memahami anak. Jadi kita nggak mungkin nggak saya pahami anak saya. Banyak orang tua memang tidak memahami anak. Guru pun mungkin seperti itu. Karena ya itulah, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kenapa kita buat parenting meeting ini? Biar sama-sama kita kolaborasi, bermitra, maksudnya memajukan anak kita ini supaya kompetensinya bagus, karakternya bagus. Jadi yang kami harapkan juga orang tua kami mendukung setiap acara ataupun program, bahkan pembelajaran anak-anak kami. Ketika anak-anak kami di rumah, tolonglah dibantu. Dan kalaupun ada kekurangan kami, Bapak Ibu boleh ya disampaikan. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, pemilihan kata. Nah, mungkin maksud Ibu, teacher ini kenapa begini-begini? Tapi tidak selamanya hati saya bagus menerima itu, gitu kan? Bapak Ibu pun seperti itu. Jadi marilah kita pilih kata yang lebih bagus. Misalnya, saya pernah dengar cerita ya, teman saya punya anaknya sekolah. Jadi belum dijemput lama, mamanya lama pulang berkantor. Jadi kata orang tua ini bilang, Miss, saya lama ya menjemput anak saya. Dijawablah sama gurunya. Ini bukan di sini, ini cerita yang pasti bukan di sini. Dijawablah sama gurunya, oh nggak apa-apa Bu, sudah saya kasih kok dia makan. Orang tuanya ini merasa, sudah saya kasih dia makan. Gak enak katanya perasaannya. Karena saya sering begitu sama teman-teman saya. Maksudnya begini, kamulah saya tanya, saya bilang, kamu kan orang tua, saya guru. Kalau begini bagaimana menurutmu? Sering saya begitu sama teman-teman saya. Jadi itulah diceritakannya. Menurut saya pemilihan katanya itu tidak pas. Emang saya nggak bisa kasih anak saya makan. Emang bekalnya yang saya kasih itu kurang. Kayaknya lebih cocok dibuatnya kalimat yang lain. Nah, seringlah seperti itu terjadi di antara kita. Komunikasi atau pemilihan kata yang kurang tepat. Jadi saya secara pribadi pun kepada orang tua kami di sini, terlebih anak orang tua dari kelas 1, kalau misalnya ada pun kekurangan, ada misalnya yang hal-hal perlu kita bicarakan, komunikasikan Bapak Ibu, bukan mengajari saya, tapi alangkah baiknya sama-sama kita introspeksi diri supaya anak kita pun tidak kena imbasnya. Bisa ya seperti itu, tidak kita pungkiri itu. Misalnya, guru kami bener-bener mau itu, karena kita pun sudah melewati itu ya kan. Nah, perlu juga kita hindari itu. Jangan kita mengumpat guru anak kita di depan anak kita. Walaupun kurang, bukan berarti kami semua guru ini benar, bukan berarti kami semua ini baik. Tapi tidak ada baiknya saya rasa. Kenapa? Ujungnya nanti kita yang sebenarnya yang menerima itu. Jadinya dia terlahir, maksudnya terdidik sebagai anak yang kurang menghargai orang lain. Begitu juga anak di rumah. Nah, ketika anaknya salah, bisa dikomunikasikan antara bapak dan ibu. Jangan di situ anaknya salah, di situ diumpat, di situ dimarahi. Datang bapaknya dibela, anaknya bingung. Jadi anaknya kadang pintar, kadang enggak, kadang tidak percaya diri. Jadi itu Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak percaya diri, itu karena terlalu sering kita umpat, kita sering hina, bentak. Itu pasti. Tapi saya pribadi, orang tua saya orang yang susah, tapi kami sangat jarang dimarahi. Jadi tumbuhlah kami sebagai pribadi yang bahagia walaupun kami orang susah. Karena mama saya itu dulu begitu, gak pernah mengumpat, gak pernah memaki, gak pernah memarahi anaknya, mengucapkan kata kotor dan kata-kata yang tidak baik. Itulah. Jadi menurut saya itu penting untuk karakter anak. Karakternya sebenarnya yang penting. Kalau kompetensi itu kan bonus. Puji Tuhan kalau anak kita bisa menang olimpiade, bisa kesana bisa kemari. Tapi ketika memiliki karakter yang baik, saya rasa orang ibu pun bapak pasti senang ya. Iya. Sampai disitulah pemaparan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau mau ditelepon juga nanti boleh ya. Ketemu saya langsung juga boleh. Iya.
Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat ya. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Saya dari Wali kelas 2. Perkenalkan, nama saya Nelly Manalu. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Peraturan di kelas kami, ini di kelas kami, bukan di sekolah. Berbeda peraturan di sekolah, berbeda peraturan di kelas. Peraturan di kelas kami yang pertama, siswa harus berpakaian dengan rapi. Kenapa saya katakan harus berpakaian dengan rapi? Karena ketika siswa memakai pakaian yang rapi, baju yang bersih, maka siswa tersebut akan ada rasa semangat untuk belajar. Yang kemudian, siswa memakai seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Terkadang ada siswa yang memakai pakaiannya, contoh batik, dipakai di hari Kamis. Atau, teacher, saya lupa hari ini hari apa. Masa anak sekolah bisa lupa harinya kan? Impossible. Jadi kita selalu sampaikan kepada siswa supaya memakai pakaian di hari yang sudah ditentukan. Kemudian siswa harus datang tepat waktu. Ada beberapa siswa yang terkadang datang lebih lama dari teman-temannya. Terkadang kami sudah hampir mau selesai ibadah di lapangan, dia baru datang. Jadi kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu guru, terlebih lagi di kelas 2 untuk datang lebih tepat waktu lagi. Kemudian ada lagi, siswa harus membawa roster sesuai dengan jadwal. Mungkin Bapak Ibu tahu kenapa saya kirim video atau foto di grup bagi siswa yang tidak membawa roster, yang tidak membawa buku, bahkan yang tidak mengerjakan PR. Itu saya lakukan supaya kita memiliki kerjasama untuk membangun disiplin anak-anak kita. Bukan semata-mata saya mengatakan, oh anak ini salah, ini begini, bukan ya Bapak Ibu. Itu saya lakukan supaya kita memiliki tanggung jawab bersama. Tadi yang sudah dikatakan teacher TK tadi, 30%-nya waktu anak di sekolah, selebihnya di rumah. Jadi kalau semampu kami berikan yang terbaik di sekolah, kami juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu. Kemudian siswa dilarang membuli teman dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Benar apa yang kata teacher Rona katakan tadi, siswa itu terkadang kata-katanya pasaran. Kenapa saya katakan pasaran? Terkadang mengatakan temannya, kau begini, main tunjuk saya paling gak suka. Kau begini, dengan mengatai temannya, langsung dia menjudge temannya. Itu yang kami harapkan supaya siswa tidak melakukan lagi. Ini dia peraturan di kelas kami. Yang kemudian, problem umum yang saya hadapi di kelas, saya selalu mengatakan di WA, Bapak Ibu tolong kerjasamanya. Saya selalu katakan itu kenapa? Karena bukan hanya saya yang bisa meningkatkan prestasi anak kita, tapi ketika ada dukungan orang tua, ada dukungan guru, maka si anak tadi pun semangat, merasa diperhatikan. Karena kenapa? Mereka masih kelas 2, berarti masih butuh yang namanya perhatian lebih. Beda dari kelas 5 atau kelas 6 sudah ada rasa mandirinya, tapi kalau di kelas 2 dia masih ada teacher saya kan belum mampu, teacher nggak ngerti loh, orang tua saya nggak mengajari. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengajarinya di rumah dengan sabar, jangan dipukul. Bisa tanya saya, telepon saja saya, teacher bagaimana cara mengerjakannya, anak saya nggak ngerti, saya pun nggak ngerti. Bisa saya ajari di kelas, saya tidak akan hukum kalau PR-nya tidak selesai. Kemudian siswa masih banyak yang belum menjaga kebersihan diri sendiri, seperti mandi pagi, kemudian potong kuku. Maaf ya Bapak Ibu, bisa tanya di sekolah ini, saya guru paling rajin periksa kuku. Kenapa? Ketika makan jarinya kotor, makan kan yang masuk dia apa? Cacingan ya kan Bapak Ibu. Maka dari itu saya selalu harapkan, bahkan siswa saya suruh potong kuku, kalau tidak dipotong saya potong sendiri. Oke, yang kemudian gosok gigi. Kenapa saya katakan gosok gigi? Pagi-pagi siswa udah muak, belum lagi yang lapar. Karena kamu nggak sarapan, nggak sempat. Masa kita orang tua nggak sempat masak pagi-pagi kan?
Saya dari rumah tunggu Bapak Ibu, saya bawa untuk ke sekolah. Kenapa? Itu waktu saya manage supaya kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik buat anak kita. Kemudian ada siswa yang belum lancar membaca. Ya puji Tuhan, di awal semester ada beberapa siswa saya yang belum bisa membaca. Nah, saya kasih waktu saya untuk mengajari dia pulang sekolah, dan siswanya mau. Ya puji Tuhan sudah mulai bisa mengikuti pelajaran meskipun belum selancar yang saya harapkan. Maka dari itu saya minta kerjasamanya bagi Bapak Ibu untuk selalu membantu saya membuat mereka nyaman lebih belajar lagi. Kemudian ada siswa yang lambat menulis. Yang lambat menulis ini saya rasa begini, dia tahu menulis, tapi kemauannya tadi tidak ada. Yang maunya apa? Temannya yang sudah selesai menulis, dia mau ikut main. Gak mungkin dia ikut main belum selesai kan? Jadi saya berharap mereka berlatih menulis di rumah. Yang berikutnya, ada beberapa siswa yang kurang peduli dengan tugas-tugasnya di rumah. Ini yang saya katakan tadi. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu tidak mengerti mengerjakannya, boleh telepon saya. Kenapa? Pelajaran di kelas 2 sekarang sudah hampir sama dengan pelajaran kita di kelas 5 SD dulu. Nah, itu dia perbedaannya. Saya akan memaparkan materi yang sudah kami pelajari di semester ini. Bahkan saya mengharapkan kerjasamanya bagi orang tua kelas 2, karena minggu ini kami sedang mengadakan ujian PH. Adapun materi yang telah kami pelajari atau yang sedang berlangsung pada bulan ini, yaitu tema 5, pengalamanku. Pengalamanku di rumah, pengalamanku di sekolah, pengalamanku di lingkungan bermain, pengalamanku di tempat wisata. Itu gambarnya saya buat sebagai contoh. Yang gambar pertama itu pengalamanku saat liburan. Mungkin 2-3 minggu yang lalu kita ada libur semester, maka banyak siswa yang melakukan liburan. Kemudian yang di gambar sebelahnya itu adalah pengalaman anak-anak di sekolah. Bahkan mungkin saya sering kirim di WA tentang kegiatan anak-anak kita. Itu adalah bukti dari pengalaman mereka. Hari ini pelajaran kami matematika belajar satuan panjang. Nah, ini juga sudah saya kirim videonya mengenai lagu. Kenapa saya berikan lagu? Supaya anak-anak lebih cepat untuk mengingat satuan panjang tersebut. Satuan panjang itu ada satuan panjang baku dan ada satuan panjang tidak baku. Ya, di bahasa Indonesia kami sama dengan kelas 1, kami belajar 4 kata ajaib. Kenapa dikatakan kata ajaib? Karena memang ini berdampak bagi siswa kita. Ketika dia berbuat salah, dia akan tahu mengucapkan maaf ya teacher, maaf ya teman. Ketika kata maaf itu muncul, maka dia mau merendahkan hati. Yang berikutnya, tolong. Ketika membutuhkan bantuan, ucapkanlah dengan kata tolong. Jangan katakan ambil dulu itu. Nah, berarti dia bukan mau nolong, minta tolong, tapi dia secara langsung menyuruh. Nah, jadi kita harus bisa mengatakan, tolong ya nak, ambil buku itu. Tolonglah nak, roster bukunya dulu ya. Boleh kita katakan seperti itu. Yang kemudian, ucapkan terima kasih. Biasakan ketika anak kita berikan uang, kita berikan sesuatu, terima kasih ya mak, kasih ya teacher. Ada kata feedbacknya, ada kata yang harus diucapkan dia supaya apa? Terbiasa kemana-mana. Yang berikutnya, permisi. Kalau pergi sekolah, mungkin si anak permisi mak mau sekolah, atau pergi ya mak. Itu juga sudah manfaat dari 4 kata ajaib tadi. Supaya kita tahu kemana ya anakku lari ya. Kalau nggak permisi kan dicariin. Kalau permisi kita tahu dia kemana. Yang berikutnya, kami belajar yang namanya puisi. Di sini ciri-ciri puisi. Yang pertama yaitu ditulis dalam berbait-bait, kemudian dalam satu bait terdiri dari beberapa baris, kemudian ditulis dengan kata-kata yang indah. Dalam unsur-unsur puisi ada intonasi, ada tema, rima, irama, dan ekspresi. Next. Oke, di sini ada pelajaran IPA.
2 minggu yang lalu saya minta siswa membawa tanah dan pot. Itu bukan semata-mata untuk saya Bapak Ibu, itu untuk praktik kita di sekolah. Supaya apa? Siswa mengenal yang namanya tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita sangat memerlukan makhluk hidup yang 2 lagi. Kenapa kita memerlukan itu? Karena kita adalah makhluk sosial. Yang di sini hewan itu ada hidup di dua tempat. Yang pertama darat dan air, dan contohnya sudah saya paparkan. Kemudian tumbuhan juga hidup di 2 tempat, di darat dan di air. Kalau yang kita praktekkan minggu lalu itu adalah contoh tumbuhan yang hidup di darat. Berikutnya IPS kita belajar benda koleksi. Ini adalah contoh-contoh benda koleksi. Saya heran ketika saya tanya di kelas, ada siswa yang tidak mengerti apa itu mainan. Mungkin kalau dulu kita senang diberikan boneka, senang diberikan mobil-mobilan, siswa sekarang tidak tahu mungkin main mobil-mobilan atau boneka. Yang mereka tahu apa? Enggak zaman teacher. Zamannya main handphone. Mobile Legends kan ada. Dengan gampang siswa menjawab itu kepada kita guru. Jadi saya berharap di rumah anak-anak juga diperkenalkan dengan yang namanya jenis-jenis permainan. Bahkan kami pun di semester 1 dulu bermain permainan tradisional pun anak-anak tidak tahu lagi. Jadi kita usahakan ketika anak itu bermain handphone juga kita pantau supaya anak-anak bisa lebih menggunakan alat komunikasi tadi atau alat yang canggih tadi untuk yang lebih baik. Yang berikutnya, kami belajar agama hidup rukun. Kenapa ini dipelajari di agama? Supaya siswa juga tahu bagaimana hidup yang damai, hidup yang rukun. Dan juga di sini ada contoh Alkitab yang belajar contoh Alkitab yang hidup rukun, yaitu Daud dan Jonatan, Esau dan Yakub, Barnabas dan Paulus. Ya, ini adalah kegiatan P5 yang sudah kita laksanakan, menanam pohon atau menanam tanaman, dan juga memanfaatkan barang bekas. Mungkin saya lah guru paling sering menyuruh anak-anak membawa bahan bekas. Jadi kenapa kami menggunakan itu? Di lain meminimalisir ke pengeluaran siswa, kami juga dapat memanfaatkan barang yang sudah kita pakai menjadi barang yang lebih baik. Saya rasa sampai di sini presentasi saya. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ada Bapak Ibu dari kelas 2? Oke, jika ada pertanyaan yang masih maaf teacher, malu bertanya di sini, boleh telepon saya atau jumpai saya nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya wali kelas 3, nama saya Monika Simanjuntak. Nah, di sini saya akan memaparkan program pembelajaran kelas 3 SD Trimurni. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke pembelajarannya, saya akan memaparkan tentang peraturan kelas. Yang pertama itu berpakaian yang rapi,
Yang kedua, berbicara dan berlaku sopan. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan kelas. Yang keempat, melakukan piket doa dan kebersihan sebelum pulang. Yang kelima, mengerjakan semua catatan, tugas, dan latihan. Dan yang terakhir yaitu membawa buku komunikasi, buku pelajaran, dan alat tulis yang lengkap. Nah, karena sudah ada peraturan tadi, ada juga kesalahan atau pelanggaran, masalah-masalah yang saya hadapi saat saya mengajar di kelas 3. Yang pertama, masih ada anak didik yang kurang menjaga kebersihan diri dan pakaiannya yang tidak rapi. Nah, kita tahu pagi-pagi kan seharusnya bagaimana biar anak-anak itu belajar dengan bagus, belajar dengan fokus. Yang penting kan kebersihannya dulu dijaga, biar mereka nyaman. Jadi saya berharap ke depannya anak-anak itu, marilah kita sama-sama mengajari bagaimana sih baju yang rapi itu terlihat, bagaimana sih tangan yang bersih itu terlihat. Nah, yang kedua, masih ada anak didik yang tidak mengerjakan tugas. Saya selalu membuat catatan di komunikasi, tidak pernah lupa. Mau sekecil apapun selalu saya buat. Nah, terkadang lanjut ada yang memang yang lupa membangun komunikasi. Itulah masalahnya. Orang tua bisa langsung bertanya kepada saya, kalau misalnya teacher tadi anak saya lupa membangun komunikasi, tugasnya halaman berapa ya teacher? Bisa langsung ditanyakan kepada saya, Bapak Ibu. Jangan segan. Saya bisa menerima telepon atau chat 24 jam. Nah, kemudian masih ada anak didik yang lupa membawa buku komunikasi dan alat tulis. Nah, ini lucu saya rasa, apalagi alat tulis. Teacher, saya lupa bawa pensil saya. Teacher, saya lupa bawa pulpen saya. Jadi mau ke sekolah gimana cara menulisnya? Kan malam sudah meroster. Kita bilanglah malam ya Bapak Ibu, gak usah siang-siang malam. Masa tidak dimasukkan alat tulisnya? Jadi kalaupun kita tahu anak kita itu pelupa atau ceroboh, marilah kita sama-sama mengingatkan, memastikan kembali. Oh, sudah dibawa enggak ya? Sudah dimasukkan enggak ya ke tasnya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kemudian masih ada anak didik yang kurang menjaga ucapan dan tingkah laku. Saya dengarkan terkadang ucapan yang tidak bagus itu, tingkah laku yang tidak bagus itu. Masalahnya terkadang anak didik ini kalau kita ingatkan ada yang tertawa. Jadi menurut saya di situ, kalau kita sebagai orang tua atau saya sebagai guru, kalau kita marah-marah, jangan kita marah bentar lagi udah ketawa atau bentar lagi sudah kita bujuk. Biarlah dulu si anak merimangi, memikirkan, oh ternyata ucapan saya itu salah ya, ternyata tingkah saya itu salah ya, bisa menyakiti ternyata ucapan dan tingkah saya itu. Karena bagaimanapun seperti yang kita dengar tadi presentasi di TK, 70% kan gitu di rumah Bapak Ibu. Kami di sini hanya mengingatkan, makanya kita harus membangun komunikasi. Dan ketika anak pulang, tidak ada salahnya kita bertanya bagaimana tadi di sekolah, bukan hanya pelajarannya, bergaulnya, lingkungannya, apa kesulitannya selama di sekolah. Dan jangan langsung kita marahin. Sama-sama kita cari apa solusinya biar tidak terulang kembali kejadian tersebut. Nah, yang kelima, masih ada anak didik yang lambat menulis karena banyak berbicara dan melamun. Saya jarang menghukum. Saya selalu mengingatkan, mau itu 100 kali saya ucapkan. Karena saya rasa terkadang menghukum tidak ada gunanya. Jadi anak itu lebih baik mendengar sampai dia, oh salah ternyata, oh begini ternyata yang benar. Jadi sebagai orang tua, kalau kita rasa anak kita salah, jangan langsung kita marah. Kita cari dulu apa titik permasalahannya, baru kita ingatkan. Karena terkadang gak semua anak bisa berubah hanya dengan kita marahin Bapak Ibu. Atau mereka terkadang mencari perhatian, butuh waktu kita. Makanya tadi luangkan waktu kita sebentar saja untuk menanya apa kegiatan mereka di sekolah, apa kesulitannya, bagaimana pembelajaran mereka.
Oke, lanjut ke materi pembelajarannya. Kami sekarang berada di tema 5, di mana tema 5 itu mencakup 3 pembelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Di luar itu kami juga belajar tentang IPA, IPS, agama, math, dan P5. Yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kami berlatih untuk secara teori, yaitu membaca, menuliskan pokok-pokok informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Kemudian kami menemukan kosakata, menjelaskan makna kosakata tersebut dan membuat kalimat dari kosakata tersebut. Adapun praktek yang sudah kami lakukan adalah menyusun percakapan tentang cuaca dalam kelompok dan menyampaikannya di depan kelas. Metode yang saya gunakan yaitu pertama metode pembelajaran kooperatif. Kooperatif di sini artinya anak-anak belajar dalam berdiskusi untuk meningkatkan komunikasi mereka, untuk meningkatkan rasa saling menghargai mereka dan tanggung jawab mereka. Kemudian karena kami di sini belajar menemukan kosakata, kami juga menerapkan metode tanya jawab. Siswa diperbolehkan untuk menanyakan apapun kosakata yang tidak mereka mengerti dan kami akan pelajari bersama-sama. Kemudian matematika. Kami belajar tentang pecahan, di mana pertama kami mengenal pecahan melalui benda-benda, kemudian membandingkan nilai pecahan dan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Adapun metode yang kami pergunakan, yang pertama itu ekspositori. Ekspositori ini maksudnya pertama saya menerangkan, kemudian saya memberikan tugas dan latihan sampai saya memastikan anak tersebut sudah menangkap dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Dan kemudian metode audiovisual. Audiovisual maksudnya di sini adalah anak-anak kan pasti terkadang lebih atau ada yang mudah menangkap melalui penglihatan dan pendengaran. Ini sarana membantunya Bapak Ibu. Biasanya saya menampilkan video melalui proyektor. Nah, di matematika ini saya hanya kesulitan di membandingkan nilai pecahan, ada masih anak-anak yang kurang mengerti. Saya harapkan juga kita sebagai orang tua harus tahu kelemahan anak kita itu di pelajaran apa ya. Dia susah menghitung atau tidak ya. Dia susah mengingat atau tidak ya. Jadi kita sama-sama memberikan solusi bagaimana, atau dileskankan Bapak Ibu, atau diberikan latihan lagi di rumah. Kita sama-sama memikirkan bagaimana solusinya biar si anak tidak terhambat untuk melangkah ke pelajaran berikutnya. Kemudian PPKN. Di PPKN kami belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman, yaitu keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, dan contoh-contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Praktek yang kami lakukan tadi siang ini adalah membawa makanan tradisional dan mencari tahu tentang makanan tradisional tersebut. Supaya apa? Supaya wawasan anak kita tambah luas. Oh, makanan dari daerah sini, oh ada arsik ternyata. Boleh dicoba makanan teman-temannya, saya bilang. Biar apa? Biar kalian tahu, wawasan kalian tambah. Gak harus kita kunjungi tempatnya, tapi kita sudah tahu makanannya, kita sudah tahu rasanya. Dan metode yang saya gunakan di sini adalah metode ceramah dan kemudian tanya jawab. Yang selanjutnya di IPA, bab yang kelima yaitu gerak benda. Kami belajar tentang macam-macam gerak benda, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda, dan kemudian manfaat gerak benda tersebut dalam kehidupan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, dan audiovisual. Nah, karena ini IPA, saya rasa anak-anak akan lebih mudah menangkap kalau mereka menonton dan mendengarkan. Seperti apa sih gerakan tersebut? Karena kan kalau IPA terkadang secara praktek bahkan lebih mudah dimengerti oleh mereka. Jadi saya menampilkan video untuk anak-anak agar mereka menangkap pelajaran tersebut lebih mudah. Yang selanjutnya ada IPS. Nah, di IPS ini kami sudah 2 bab. Bab yang pertama itu tentang jenis pekerjaan, di mana ada kebutuhan hidup manusia dan jenis pekerjaan tersebut. Dan bab yang ke-7 yang sekarang lagi kami pelajari adalah tentang semangat wirausaha dan kemudian pentingnya semangat kerja dalam suatu pekerjaan.
Metode yang saya gunakan sama metode ceramah dan kemudian ada tanya jawab. Nah, di sini anak-anak memang harus lebih banyak mendengarkan dan mengerti karena ini IPS lebih banyak teorinya. Prakteknya memang kami melihat di sekitar lingkungan kami. Jadi kalau ada pun tugas Bapak dan Ibu, saya memohon bantuannya untuk membantu anak-anak. Kalau ada buku silahkan dicari referensinya dari buku, kalau dari internet silahkan dari internet. Nah, kemudian ada agama. Agama kami sudah mempelajari 2 bab. Yang pertama itu tentang mengenal suku di Indonesia, dan yang bab kedua ke-9 yaitu menghormati dan menghargai teman. Nah, kalau dalam agama ini saya menggunakan metode ceramah dan metode inquiry. Inquiry ini karena buku kami memang menggunakan metode inquiry di mana di situ ada latihan-latihan, ada cerita teori, nanti anak-anak akan mencari sendiri masalahnya, penyelesaiannya. Dan untuk agama saya selalu buat ayat hafalan. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu, ayat hafalannya dihafallah. Jangan nanti sampai di sekolah mereka bingung. Karena itu selalu balik lagi saya tuliskan di komunikasi. Kita rajin-rajinlah membuka komunikasinya. Kalau ada pun tulisan yang tidak bisa dibaca, bisa ditanyakan kepada saya. Selanjutnya itu math. Di math ini kami belajar tentang fraction atau pecahan. Ini bersambung dengan matematika, cuma dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, sekolah kita pengen anak-anak kita unggul, ingin anak-anak kita lebih unggul dari anak-anak lain. Dan di kelas 3 sudah ada materi matematika dalam bahasa Inggris. Jadi di sini kami kebanyakan latihan. Latihan apa? Latihan dalam mengerjakan soal dan latihan dalam membaca dalam bahasa Inggris. Saya selalu mengucapkan dalam bahasa Inggris dan saya terjemahkan kalau mereka tidak mengerti. Saya 2 kali berbicara, saya ucapkan bahasa Indonesia, kemudian saya translate. Dan metode yang saya gunakan sama seperti matematika, yaitu expository, di mana saya jelaskan dan saya beri latihan dan kemudian penugasan. Nah, saya juga Bapak Ibu selalu berusaha setiap pulang saya selalu berikan kuis. Kuis apa? Tentang pelajaran umum, mau itu bahasa Inggris, biar apa? Mereka semangat. Teacher buatlah teacher. Jadi mereka berlomba-lomba dan saya rasa pengetahuan mereka tambah tentang pengetahuan umum. Entah itu planet kah, bahasa asing kah, tentang negara kah. Jadi saya rasa terkadang kita harus tahu minat anak kita di mana. Jadi kita di rumah rajin-rajinlah kita bertanya bagaimana dia sekolah, dan supaya kita tahu nanti anak kita ini mau jadi apa ya setelah dia besar. Dari kecil kan pasti itu sudah kelihatan. Jadi sekian yang Nah, yang terakhir ada P5, yaitu kami membuat wadah serbaguna dari botol plastik. Sama seperti kelas 2, saya juga selalu meminimalisir sampah. Daripada sampah mending kita gunakan, ya kan Bapak Ibu. Nah, untuk kami sekarang sedang mengerjakan untuk membuat wadah plastik, wadah dari botol plastik seperti yang kita lihat, wadah serbaguna. Nah, di sini anak-anak memang belum semua, bagaimana saya bilangnya, belum semua mereka memberikan minat mereka. Terkadang mungkin karena anak-anak di kerajinan kurang. Tapi saya selalu berusaha untuk menggunting itu, kalian harus gunting sendiri. Mau 5 menit, mau 15 menit saya tunggu. Yang penting kalian harus mandiri. Do it by yourself, kerjakan dengan diri sendiri. Jangan apa-apa teacher. Saya mau di kelas 3, meskipun mereka masih kelas 3, mereka harus mandiri, bertanggung jawab dan berani di depan. Tidak boleh malu-malu. Sekian hasil presentasi saya untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau masukan dari orang tua kami, saya persilahkan. Atau nanti kalau ada masukannya atau pertanyaannya dari WhatsApp saya terima Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian.
Shalom Bapak Ibu. Udah kelaparan sepertinya. Oke, saya sapa kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mungkin Bapak Ibu tahu saya, izinkan saya perkenalkan diri dengan sebuah pantun. Kalau boleh Bapak Ibu berbalas dengan kata cakep, boleh? Oke. Ibu guru sedang memasak mie. Kuahnya dicampur dengan ikan teri. Oke. Kemudian agar terjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Oki Simanjuntak SPD. Saya wali kelas dari kelas 4. Boleh beri tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Oke, seperti Bapak Ibu lihat di slide, saya wali kelas dari kelas 4. Murid saya 7 orang dan kebanyakan itu perempuan semua. Seperti Bapak lihat, semua fotonya sangat comel-comel. Saya seperti mengajar, bahkan saya punya seperti anak perempuan semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran apa yang ataupun yang sedang kami ajarkan di semester kedua, itu semester genap. Oke, next. Oke, seperti Bapak Ibu yang dengar sebelumnya dari kepala sekolah ataupun dari teacher kelas 1, kurikulum yang digunakan di kelas 4 itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dibebaskan untuk setiap murid mencari minatnya ataupun juga guru untuk bisa mengapresiasi ataupun mengubah cara metode kah, lalu pembelajaran kah. Kurikulum merdeka ini memaksa kami setiap guru untuk metode pembelajarannya itu dibebaskan dan untuk memancing gaya belajar anak-anak. Kalau dari metode pembelajarannya, maaf ya Bapak Ibu. Oke, ini yang benar. Oke, kalau di kurikulum Merdeka Mengajar, pemerintah menyarankan untuk kami sebagai guru untuk memodifikasi mode pembelajaran yang halus untuk setiap siswa. Yang pertama itu pembelajaran tentang tanya jawab, pembelajaran tanya jawab, inquiry seperti Bapak Ibu yang dengar tadi dari teacher kelas 3. Inquiry itu siswa yang mencari sendiri jawabannya. Contohnya, saya pernah kasih PR pendidikan Pancasila yang mengenai tokoh-tokoh. Nah, di sini siswa yang mencari tahu sendiri jawabannya melalui dari internet kah atau dari buku. Setelah mereka mendapatkan jawaban, itu akan menambah wawasan mereka sendiri. Contohnya, saat mereka sudah mengumpulkan PR-nya, mereka langsung bilang sama saya, teacher, rupanya Bapak Habibie itu BJ-nya rupanya bukan hanya BJ, kepanjangannya ini teacher. Nah, di situ saya merasa, oh ini rupanya yang pembelajaran inquiry, mereka mencari tahu sendiri jawabannya tanpa istilahnya dipantau dari kita guru ataupun orang tua. Kalau bermain peran ini juga pernah kami lakukan di kelas 4. Kalau bermain peran ini lebih saya simpelkan ke diskusi. Anak-anak sering saya ajarkan untuk diskusi dan berargumentasi bagi mereka setiap kelompok. Jadi kalau pembelajaran yang diajarkan di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu bisa disarankan dengan kooperatif, yaitu berdiskusi berkelompok. Saat mereka ada misalnya perlu bikin tugas atau latihan per kelompok, itu mereka saya sarankan atau wajibkan mereka mempresentasikan hasil mereka, hasil karya mereka ataupun argumentasi mereka. Contohnya kata baru yang mereka pelajari dari kelas 4 itu adalah menyebutkan mempresentasikan. Mereka agak sulit karena panjang, tapi karena sering dilatih, akhirnya mereka bisa. Seperti begini, saya dari kelompok ini ingin mempresentasikan. Mereka lagi latihan seperti kata mempresentasikan. Kenapa ini saya buat? Karena untuk memancing mereka untuk percaya diri, untuk ngomong di depan kelas, ngomong di depan orang banyak, ataupun ngomong di depan
istilahnya dalam waktu ataupun yang lainnya. Next. Oke. Mata pelajaran kami yang saat ini yaitu bahasa Indonesia, kami sudah selesai di bab 4. Kalau Bapak Ibu kelas 4 perhatikan, satu semester genap ini itu 4 bab. Beda dari yang K13 itu bertema. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau di kurikulum itu diwajibkan untuk bab. Dari bab bahasa Indonesia dengan tema terus berkarya yang kami pelajari, siswa itu sudah mampu menemukan ide pokok dari cerita, ide pendukung dari cerita, kemudian kalimat persuasi. Terus kalimat persuasi itu tentang ajakan. Contohnya saya beri latihan kalimat atau paragraf yang mengandung ajakan, ini disebut apa. Kemudian cara-cara wawancara, kemudian ada kata denotasi dan konotasi. Itu yang kami pelajari sepanjang mulai dari masuk sampai dengan minggu ini. Lanjut. Oke, sepanjang pembelajaran bahasa Indonesia, siswa kelas 4 itu mulai dari kebiasaan dan sikap mereka sangat baik. Mereka di usia yang meranjak dewasa ini atau remaja, mereka antusias untuk kata-kata yang mereka tidak tahu. Contohnya ada kata ini apa, apresiasi itu apa, teacher? Begitu. Terus ada yang kata slogan itu apa, teacher? Nah, mereka lebih apresiasi menemukan kata-kata yang mereka tidak tahu. Nah, itu yang suasana di kelas. Kemudian seluruh siswa kelas 4 sangat baik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari tugas dan latihannya, ini saya apresiasi untuk setiap orang tua di kelas 4 yang ikut campur tangan atau ikut kolaborasi dalam menyelesaikan tugas mereka. Namun ada beberapa anak murid yang mungkin sering kelupaan membawa tugasnya. Karena mungkin karena kelelahan atau kecapean mereka lupa PR-nya tinggal di rumah, terus komunikasinya tinggal di rumah. Itu yang istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang harus istilahnya dibuang. Lanjut. Oke, untuk pendidikan Pancasila kami telah selesai di bab 3. Sekarang kami belajar di bab 4, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami belajar tentang sejarah terbentuknya NKRI. Kalau Bapak Ibu tahu yang jadi PR untuk tokoh-tokoh proklamasi, nah mungkin PR yang akan saya tanamkan lagi mereka untuk pembelajaran dengan metode inquiry, dengan mereka mencari tahu jawaban sendiri. Contohnya PR sekarang itu kalau nggak salah saya buat, mereka mencari tahu isi dari Sumpah Pemuda itu apa. Nah, kemudian di sebelah sana sudah ada tugas-tugas PR anak-anak kelas 4 mengenai tokoh-tokoh proklamasi di NKRI. Ini saya bersyukur anak-anak excited terus bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Lebih lagi yang istilahnya pertumbuhannya mereka yang signifikan yang saya lihat, tulisannya mulai rapi, tulisannya mulai pelan, rapi, terus mereka tahu penempatan yang tepat. Oke, next. Oke, ini matematika Bapak Ibu. Mungkin ada keluhan dari siswa tentang matematika Bapak Ibu? Tentang matematika di kelas, saya memang menanamkan lebih banyak ataupun sekolah menganjurkan matematika lebih banyak. Kadang keluhan mereka, teacher untuk apa sih matematika ini? Capek sekali. Kalau Bapak Ibu perhatikan latihan mereka, sekarang kami sudah masuk di latihan ke-33. Mereka sampai, teacher, mama saya nanti bentar lagi marah ini. Buku saya sudah habis. Banyak kali latihan kami, teacher. Atau lagi tambahan les matematika mereka yang bilang, aduh teacher, matematika ini untuk apa? Cuman saya sebagai guru yang supervisor untuk mengawasi mereka dan memberikan pengertian bahwa saya matematika itu bukan hanya tentang angka, tapi berguna di kehidupan kalian. Contohnya kalau ada yang jualan untuk mengembalikan uang atau ada pembagian, kalian paham. Nah di situ anak-anak, oh rupanya begitu, dan mereka membalas dengan istilahnya aktivitas mereka di rumah. Pembelajaran kami selesai di sudut. Anak-anak sudah paham apa itu sudut, cara menggambar sudut, dan mengerti tentang jenis-jenis sudut dan macam-macam sudut. Untuk di kelas 4, karena kelas 4 itu di fase B, kalau di kurikulum Merdeka,
dan di sekolah itu tingkat tinggi kelas 4, anak-anak diwajibkan mulai dari mengenal, kemudian menganalisis sampai dengan mendeskripsikan. Itu capaian pembelajaran yang harus dicapai anak-anak setelah selesai kelas 4. Kalau di kelas 5 ditambah lagi nanti. Lanjut next. Oke, kalau di Math, ini anak-anak suka juga mengeluh. Teacher, untuk apa sih ada lagi matematika versi bahasa Inggris? Tidak cukup rupanya matematika versi bahasa Indonesia. Ini yang menjadi keluh kesahnya mereka karena kata-katanya berbeda. Tapi sebagai saya guru, menjelaskan kata per kata yang seperti teacher kelas 3 yang bilang, saya sampaikan dalam bahasa Inggris dan mereka kadang mau saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Pembelajaran kami selesai tentang pembulatan, namun himbauan saya untuk Bapak Ibu kelas 4 untuk pembulatan angka anak-anak mungkin lebih dilatih lagi. Sekarang kami belajar di faktor dan kelipatan. Faktor dan kelipatan persekutuan, faktor persekutuan benar. Situasi di kelas, keaktifan siswa. Sama seperti matematika tadi, mereka masih mengeluh, apalagi ditambah bahasa Inggris. Mereka kadang, teacher ini artinya apa? Teacher bagaimana? Kadang siswa seperti itu. Kemudian latihan siswa, itu masih kalau Bapak Ibu istilahnya ada yang mengeluh karena kelamaan Math, saya juga minta maaf karena memang benar latihan Math kebetulan di jam pelajaran yang terakhir. Kemudian ada beberapa siswa yang mau ada kegiatannya di luar dan beberapa siswa yang ada lambat menulis atau pelan-pelan menulis dan pelan-pelan mengerti itunya yang menyebabkan mereka lama pulang. Kemudian sebagai guru yang dengan matematika Math, saya menambah kosakata mereka. Contohnya bahasa Inggris dari perkalian itu apa, pembagian itu apa. Jadi mereka bukan hanya sekedar belajar matematika 2 kali, tapi mereka nambah pengetahuan dan kosakata baru. Next. Oke, pendidikan agama itu kami selesai tentang bersaksi tentang Yesus Kristus melalui cerita Panglima Naaman, kemudian dari kisah para rasul, dan sekarang kami belajar di bab 8. Saya mau melayani. Next. Oke. Terakhir, mata pelajaran IPAS. Kami selesai di bab 4 energi. Perlu Bapak Ibu ketahui, IPAS ini tergabung dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Di Kumar itu digabung, IPAS sama IPS digabung. Dan sekarang semester 2, kebetulan kami telah selesai di pembelajaran IPA. Mungkin semester kedua ini kelanjutannya kami akan belajar tentang IPS. Di bab 4 ini mereka sudah belajar tentang energi, transformasi energi, dan benda-benda yang memiliki energi. Nah, saat pembelajaran IPAS, situasi yang saya alami mungkin mereka belajar hal-hal baru sambil mendeskripsikan. Contohnya, kalau kipas itu energi apa, transformasinya apa. Dan rata-rata siswa tahu kalau kipas itu energi dari listrik berubah menjadi energi gerak. Kadang ada bunyi teacher, kadang mau saya tanya jawab, kipas mana ada yang bunyi? Kadang ada yang jawab, ada teacher, kipas di rumah kami bunyi soalnya sudah mau rusak. Dibilangnya seperti itu. Oke, kemudian anak-anak kelas 4 sudah mengetahui transformasi energi yang lainnya. Mungkin semester 2 ini akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebelumnya P5. Sebelumnya. Oke. Di P5 Bapak Ibu, mungkin ini juga keluhan saya ataupun harapan saya jika ada bahan-bahan yang diperlukan. Bapak Ibu mohon saya bukan bilang nggak dicukupi, cuman P5 ini adalah proyek yang dilakukan sekolah dan dianjurkan pemerintah harus dilakukan. Tapi bahan-bahan yang Bapak Ibu buat itu istilahnya nggak terbuang sia-sia. Kami gunakan dengan semaksimal mungkin. Seperti yang dibilang teacher-teacher sebelumnya, kami kadang kami berusaha untuk meminimalis biaya, karena saya tahu juga biaya untuk bikin praktek ini bukannya murah. Namun bahan-bahan Bapak yang Ibu bawa atau berikan ke anak-anak itu kami manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan rencananya kami untuk minggu ini atau 2 minggu ke depan kami akan buat kincir air.
Dan semua praktikum yang akan kami lakukan sepanjang semester genap ini Bapak Ibu akan ditampilkan di proseni. Setiap karya mereka akan ditampilkan di proseni. Begitu saja mungkin dari P5. Next. Lagi. Oke, sudah sampai kesimpulan. Sebentar lagi menutup. Oke, kesimpulan dari saya sebagai wali kelas 4. Oke. Setiap anak terlahir dengan ciri khas dan keunikan masing-masing. Dan setiap anak saya analogikan seperti sebuah benih. Dan kita pemilik dan pengusahanya. Bagaimana kita membuat benih ini tumbuh dan menghasilkan buah itu tergantung dari kita. Dan saya juga bersyukur partisipasi orang tua terutama kelas 4 yang ikut terlibat dalam pencapaian anak didik kita. Karakter mereka sangat baik, bakalan dari kognitif mereka juga mereka sangat bersaing. Mulai dari yang ranking 1, mau ranking 2, mau yang ranking 3, mereka sangat bersaing. Apalagi mereka untuk memperoleh nilai mereka sangat ketat. Itu yang saya sebagai guru juga tergabung. Mereka sampai eksatis sekali anak-anak saya tentang nilai. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan dari presentasi saya sebagai wali kelas. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, termasuk orang tua siswa kelas 4, saya persilahkan. Oke, silakan Pak. Terima kasih buat Ibu Guru dari kelas 4. Semua memang mengenai mata pelajaran Merdeka ini memang bagi kami orang tua mungkin sebagian agak susah juga memang kami untuk mempelajarinya, karena kami bukan di era sekarang ini ya kan. Mungkin pun pada dulu SD belum ada seperti ini pelajaran kita, tapi kami masih harus bisa menyesuaikan apa yang diberikan dari sekolah. Yang mau saya sampaikan, masukan sedikit, teringat tentang maths. Maths itu saya melihat di buku itu kan bahasa Inggris semua ya. Mengenai bahasa Inggris itu saya melihat bahasanya itu, kalimatnya itu bukan untuk anak kelas 4 sebenarnya kan gitu. Sementara pembelajaran bahasa Inggris itu sangat yang terbatas. Jadi mohon dari guru seperti tadi yang inquiry-nya itu ya kan, penyampaian diartikan supaya anak-anak juga mengerti bagaimana dibilang pecahan apa artinya, baru pembulatan, kelipatan, dan juga perkalian itu juga apa. Jadi karena kurikulum sekarang kan membebaskan pembelajaran semua kan itu, dan juga anak-anak pun dibebaskan untuk berekspor. Nah memang kami pun juga begitu di rumah mengajari kepada anak kami, supaya dia ada kemandiriannya gitu untuk mencari jawaban. Memang kita pandu juga. Nah baru satu lagi mengenai matematika, memang udah tingkatannya kan sudah mulai tinggi. Tidak, kalau dilihat pembelajaran matematika kelas 4 ini seperti kelas 5 ataupun kelas 6 pada zaman sebelumnya. Nah jadi supaya kadang kan di buku tema ini ada latihan gitu ya, masukan yang dari kami supaya bisa anak-anak itu nggak ada pertanyaan, maksudnya memang kita bantu untuk mengerjakannya. Arahan pertama dilihat dulu mengenai tugas PR itu, apakah ada yang susah apa tidak untuk dikerjakan nanti di rumah sebagai masukan. Jadi karena selama ini kan saya lihat tugas dengan yang diterapkan di dalam apanya temanya itu kadang tidak sejalan, tidak sinkron. Jadi masukan buat guru supaya bisa anak kita nanti mengerjakannya di rumah dengan baiklah dan juga mengerti tujuannya ini begini. Itu saja masukan kita. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang menyampaikan saran, pendapat ataupun tambahan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak tua siswa. Ada lagi? Oke, terima kasih.
Terima kasih buat Bapak yang telah menyampaikan saran bagi kami, bahkan saya pribadi sebagai guru. Memang benar, bahasa yang digunakan di MES itu adalah bahasa tingkat tinggi. Kalau saya bilang, mungkin pemahaman SD belum sampai seperti itu. Cuman Bapak Ibu, kelemahan kami, bahkan kelemahan saya sendiri dengan waktu. Karena 1-2 les mata pelajaran itu hanya 70 menit untuk menerjemahkan mereka ke buku dan menulis itu butuh waktu lagi. Kemudian latihannya. Karena itu saran dari yayasan untuk menggunakan buku dan juga untuk Homer itu digunakan. Namun terima kasih Bapak buat sarannya. Mungkin itu perbaikan untuk saya sendiri sebagai wali kelas. Mungkin kedepannya kalau seandainya ada tugas untuk MIS, saya menerjemahkan terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan dan memberikan latihan. Dan untuk matematika juga benar Bapak. Itu buku dari pemerintah. Jadi istilahnya yang seperti dibilang teacher Rona sebagai kelas 1. Lebih banyak ke pembelajaran umumnya. Materi-materi yang seharusnya di tingkat tinggi rupanya ditaruh di kelas 4. Itu benar. Mungkin Bapak Ibu kesusahan di sudut ya Pak? Oke, saya juga paham. Karena anak-anak juga belum paham, baru juga menggunakan sudut. Saya juga bertanya sebelumnya, anak-anak pernah tidak belajar sudut? Pernah teacher. Tapi yang dipelajari cuma ada macamnya saja nih. Di kelas 3 mereka kan hanya mengenal, oh ini sudut tumpul, ini sudut lancip. Namun di kelas 4 dengan pembahasannya yang lebih tinggi lagi dan kumar, dia disuruh untuk menganalisis. Nah ini yang agak sulit Pak, apalagi sampai mendeskripsikan. Tapi puji Tuhan ya, setelah proses berjalan dan bantuan Bapak Ibu juga terima kasih, anak-anak sudah kenali. Contohnya saya aplikasikan ke jam. Kalau jam 3 pas, jarum panjangnya angka 12, jarum pendeknya angka 3, itu sudut apa? Anak-anak sebagian sudah ada yang bilang, bahkan seluruhnya sudah tahu. Itu sudut tumpul, sudut siki-siku teacher, katanya seperti itu. Cuma namun untuk mendeskripsikan angka, untuk meletakkan sudutnya lebih tengah, lebih tepat itu kurang. Memang saya juga akui, namun ini berlanjut Pak, nggak berhenti di kelas 4 tentang sudut. Nanti kelas 5 dan kelas 6 itu diperdalam lagi Pak, sampai mereka benar-benar mengerti tentang sudut. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Namun terima kasih buat setiap Bapak Ibu orang tua kelas 4 yang sudah mendukung anak-anak untuk berani belajar dan bertumbuh tentang mata pelajaran. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ada lagi? Ibu Jasri mau bertanya? Ibu Esther? Cukup, oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sambung ke presentasi kelas 5. Oke, shalom untuk kita semua. Ya, mohon maaf agak-agak, bukan agak lagi sih, memang udah terlalu mepet waktunya. Tidak lama dari kelas 5, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Stefani Sitompul, sarjana matematika, saya wali kelas 5. Di sini saya akan memaparkan 3 minggu kami masuk di tema 6. Nah, yang pertama ada agama. Di agama kami belajar di bab 10 mengenal Roh Kudus. Subtemanya itu ada siapakah Roh Kudus, ada berserah pada Roh Kudus, mengapa memerlukan Roh Kudus dan mengalami kedatangan Roh Kudus setiap hari. Di sini kami baru memasuki bab ini dan masih saya berikan sedikit pengertian tentang siapakah Roh Kudus, dan saya masih ingin anak-anak lebih memperdalam dengan cara metode inquiry dan metode ceramah, di mana inquiry itu yang sudah dijelaskan oleh teachernya sebelumnya. Nah, bahasa Indonesia kami masuk tema 6 mengenal panas dan perubahannya. Di sini kami membahas meringkas teks bacaan. Ada suatu teks bacaan yang diberikan di buku. Kami akan meringkasnya, dan setelah diringkas kami akan membuat kesimpulan dari teks tersebut. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 3, metode pembelajaran kooperatif, tanya jawab, dan audio visual. Yang berikutnya IPA. Di pelajaran IPA kami memasuki pelajaran perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari, di mana perpindahan panas itu ada secara radiasi, konveksi, dan juga konduksi. Yang selanjutnya kami mempelajari benda yang dapat mempercepat menghambat perpindahan kalor. Itu bisa kita aplikasikan
dikomunikasikan dengan cara misalnya kayu meja belajar itu tidak dapat menghantarkan panas dan juga besi ataupun aluminium itu bisa menghantarkan panas. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada metode ceramah, tanya jawab, dan audio visual. Untuk IPS kami memasuki interaksi manusia dengan lingkungan, mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar, membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah. Maksud beberapa wilayah ini bisa di gereja, bisa di lingkungan rumah, bisa di tempat les atau dimanapun anak peserta didik kita berinteraksi dengan teman-temannya. Metode pembelajaran yang saya gunakan metode ceramah dan tanya jawab. Untuk PKN kami memasuki pelajaran hak, kewajiban dan tanggung jawab. Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai peserta didik di sekolah, hak, kewajiban dan tanggung jawab anak di rumah, hak, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia. Metode pembelajarannya ada metode ceramah, tanya jawab, dan audio visual. Untuk matematika kami sedang mempelajari pecahan. Kami baru memasuki perkalian dan pembagian pecahan, di mana untuk anak-anak kelas 5 penjumlahan dan pengurangan sudah cukup bagus dan juga sudah cukup baik untuk mempelajari pelajaran pecahan di penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk selanjutnya kami akan memasuki operasi hitung campuran pada pecahan, bisa dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, atau pengurangan, penjumlahan, pembagian, atau perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Itu tergantung di soal di buku. Untuk metodenya ada metode ceramah, tanya jawab, audio visual. Next. Untuk P5 sendiri, untuk di P5-nya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kami sudah membuat minuman, di mana anak peserta didiknya membawa blender dan buah-buahan dari rumah. Nah, kami membuat kewirausahaan dan kerjasama dalam satu tim, karena kan anaknya kan tidak pala banyak, jadi kami cuma membuat satu tim doang untuk membuat jus minuman, ada kueni dan juga naga. Nah, untuk selanjutnya dan dari mulai minggu lalu kami sudah membuat kreasi bunga dari tutup botol aqua. Bisa dilihat Bapak Ibu untuk contoh bunganya akan seperti itu. Tapi kami membuatnya di kardus yang dilapisin sama kertas karton hitam. Nah, nanti di situ kami akan menempel menggunakan tutup botol dan pipet untuk meminimalisir pengeluaran yang akan diminta dari orang tuanya. Sekian presentasi dari saya, wali kelas 5. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kami masing-masing wali kelas. Sudah banyak ya pengetahuan yang baru, bahkan yang sudah kita tahu pun sudah diungkit lagi. Dan kita sebagai orang tua bisa merefleksi kembali ke belakang, sudah bagaimana kita mendidik anak di rumah. Setelah pemaparan bagaimana pola asuh, bagaimana pembimbingan, dan juga arahan-arahan yang harus kita lakukan kepada anak itu. Dari Lawson, oke. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Kurang lebih perkataan kami, tindakan kami yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Demikian dari kami, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa penutup oleh Teacher Oki.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami kembali mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, bahkan penyertaan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami boleh berkumpul di tempat ini untuk membicarakan perkembangan anak didik kami yang Engkau percayai. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya rapat ini Engkau memberikan dan memberkati kami semua. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, bahkan kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan, sepanjang perjalanan kami, Engkau yang melindungi, menyertai setiap kami. Tibakan kami di tempat kami tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami. Kami tolak kecelakaan Tuhan, kami tolak perampokan, pencurian, bahkan kecelakaan kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah terus Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga mendoakan setiap orang tua didik kami yang telah memberi kesempatan untuk boleh datang di sini. Kau Allah yang mencukupkan, bahkan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap orang tua didik kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu di dalam nama